Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Ayo anak-anak, silakan mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Persiapkan diri kalian, buka buku PR kalian. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang namanya nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi, di dalam sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang ada di setiap sila di dalam Pancasila. Apa saja nilai luhur Pancasila? Yuk kita ikuti slide berikutnya. Nilai-nilai luhur Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui kesadaran pada diri kita bahwa kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan. Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada sila pertama ini menjamin hak-hak seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia selama agama tersebut diakui oleh negara Indonesia. Membangun negara Indonesia yang merdeka bukan berdasarkan atas kesamaan agama, tetapi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan negara Indonesia. Dengan begitu, di Indonesia tidak boleh ada faham yang meniadakan atau tidak percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, atau istilahnya ateisme. Tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita diberikan toleransi kebebasan memeluk agama masing-masing. Ada kutipan yang menarik dari Profesor Dr. Hamka Haq yang mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan agama. Mohon maaf, dalam penyelenggaraan negara. Jadi, saya tekankan, Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Untuk nilai-nilai luhurnya, bisa kalian lihat nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama, kalian lihat di buku PR kalian. Ayo kita belajar bersama-sama. Berikutnya, nilai-nilai luhur Pancasila dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Pada sila kedua ini, menitikberatkan pada hubungan sesama manusia. Istilah dalam Islam, hablum minan nas. Nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan cerminan dari harkat dan martabat manusia yang memiliki nilai kultural. Jadi, melalui sila kedua ini tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa kalian lihat secara detail di buku PR kalian. Ayo kita belajar bersama-sama di pelajaran PPKN. Berikutnya, nilai-nilai luhur yang berikutnya pada sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga menjadi dasar dibentuknya negara Indonesia melalui
persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam sila 3 meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai keharmonisan dan nilai etis, di mana kita sebagai manusia harus bisa menumbuhkan dan mempertahankan keseimbangan kepentingan pribadi dan masyarakat demi keutuhan negara Indonesia. Sila ketiga ini mencerminkan sikap kejuangan dan kerelaan dalam berkorban dan membela bangsa dan negara. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia bisa kalian lihat lebih detailnya di buku PR. Berikutnya, nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui sila keempat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas-asas demokrasi. Perwujudan asas demokrasi ini bisa ditunjukkan melalui musyawarah. Musyawarah ini memang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Jadi musyawarah ini merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama, harus dijalankan dengan penuh kesadaran, kerelaan, dan keikhlasan. Nah, untuk lebih detailnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang keempat bisa kalian lihat di buku PR kalian. Berikutnya, nilai-nilai luhur Pancasila di dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah keadilan sosial, yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Setiap warga rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama, diperlakukan yang adil dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial kebudayaan. Hal yang menyangkut hak dan kewajiban rakyat Indonesia tidak pernah dibeda-bedakan berdasarkan suku, ras, agama, keyakinan politik, dan tingkat ekonominya. Semua rakyat Indonesia sama kedudukannya di dalam negara. Pada sila ini juga dijadikan sebagai sebuah harapan atau pedoman ke depan untuk mewujudkan sebuah kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Untuk lebih detail, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa kalian lihat di buku PR kalian. Kita lanjut dalam membahas sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, sikap positif terhadap Pancasila harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Ideologi kita, dasar negara kita cuma satu, dan itu sudah final, yakni Pancasila. Yang berikutnya, mempelajari makna Pancasila. Jadi, sebagai generasi muda, kalian dituntut mempelajari makna Pancasila. Berikutnya, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mempelajari maknanya, tapi kita dituntut untuk menghayati dan sebisa mungkin mengamalkan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan sebagai ideologi nasional dalam penyelenggaraan negara. Jadi, penyelenggaraan negara semuanya harus mengacu pada yang namanya Pancasila. Yang terakhir yaitu mempertahankan ideologi Pancasila. Anak-anakku kelas 8 sebagai generasi muda, kalian harus memiliki pemikiran dan tindakan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan atau ingin mengganti ideologi Pancasila. Jangan sampai penggantian ideologi Pancasila itu terjadi di negara kita. Ingat, Pancasila ini sudah final, tidak bisa dirubah lagi menjadi ideologi negara kita, menjadi dasar negara Indonesia. Berikutnya, sikap positif terhadap Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Berbakti kepada orang tua menyayangi dan mendidik anak, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut musyawarah bersama anggota keluarga, selalu menjaga nama baik keluarga. Berikutnya, di lingkungan sekolah, diperhatikan untuk anak-anak, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bersikap adil kepada teman, menghormati guru dan teman, disiplin mematuhi tata tertib sekolah. Berikutnya, sikap positif yang bisa kita tunjukkan di lingkungan masyarakat. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan, bergotong royong dalam kegiatan masyarakat, membersihkan sampah, menertibkan saluran pembuangan air, mencegah pencemaran lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan masyarakat. Yang terakhir, di lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan bantuan pada korban bencana dalam berbagai bentuk, baik uang, pakaian yang layak pakai, makanan, dan bantuan psikologis. Berikutnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, ras dalam pergaulan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini sudah mulai luntur dalam kalangan masyarakat muda. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu. Jadi anak-anak kalau sudah umurnya mencapai 17 tahun ke atas, kalian bisa menjadi peserta pemilu. Mencintai produk-produk dalam negeri, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, itulah sikap positif dan komitmen kita dalam menjaga Pancasila. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Saya ingatkan, jangan lupa absen di kolom komentar video ini ya. Kemudian kerjakan tugas yang sudah saya share di grup WA kelas masing-masing. Semangat belajar, sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.